Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah di majelis ini, majelis tadabbur surat An-Nur. Mudah-mudahan tadabbur ini menjadi salah satu bukti kita di hadapan Allah betapa kita mencintai Al-Quran, betapa kita ingin Al-Quran betul-betul menjadi nur, menjadi cahaya yang menerangi hidup kita, yang mudah-mudahan dengan nur cahaya ini hidup kita sampai pada tujuannya. Kita masih tadabbur di ayat yang ke-59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza balaghal atfalu minkumul huluma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladziina min qablihim kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu 'aliimun hakim. Sungguh perpaduan kata demi kata yang penuh dengan ilmu dan hikmah, dan itu kita temukan isyaratnya di penghujung ayat ini. Allah menutup ayat ini dengan wallahu alimun hakim. Alim berasal dari kata ilmu, hakim berasal dari kata hikmah. Berarti ayat ini betul-betul ayat yang merupakan paduan antara ilmu dan hikmah, dan menjadi satu keindahan tersendiri kalau hidup ini benar-benar berhiaskan ilmu dan hikmah. Karena itu mudah-mudahan dengan kita mentadabburi ayat ini kita memperoleh ilmu, memperoleh hikmah yang kita butuhkan agar kita bisa menjalani hidup ini betul-betul dalam naungan ilmu dan hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ilmu, apapun yang kita lakukan insya Allah benar. Hanya syarat benar itu harus dengan ilmu. Syarat benar itu harus dengan ilmu. Orang kalau masak nggak pakai ilmu, jadi nggak. Jangankan urusan hidupnya, urusan masak aja kalau nggak pakai ilmu nggak jadi. Nggak jadi. Jadi dengan ilmu apa yang kita lakukan insya Allah benar. Kalau dengan hikmah, apapun yang kita lakukan insya Allah baik. Dimana kalau benar dan baik ketemu, itu memungkinkan kita dapat mulia. Jadi kalau baik atau benar minus baik nggak mungkin mulia. Baik minus benar nggak mungkin mulia. Mulia itu ketika benar dan baik ketemu. Dan kita ingin apa yang benar, apa yang baik yang kita lakukan bisa membawa kita mulia. Contoh sederhana, kadang kita lebih berorientasi pada benar. Yang kalau secara ilmu memang nggak salah, tapi kita mengabaikan hikmah. Kita mengabaikan hikmah. Contoh, kita naik motor, tiba-tiba banyak gembos. Kemana kita akan membawa motor kita? Ke tukang tambal ban. Dan subhanallah ternyata dekat, cuma 10 meter. Oh, itu nikmat gak bagi kita? Nikmat. Alhamdulillah. Kita pun tambalkan ban kita ke tukang tambal ban tadi. Selesai, kita tanya berapa Pak? 10.000. Terus kita bayar, benar 10.000.
itu berarti kita sudah melakukan yang apa? Yang benar. Tapi sudah melakukan yang baik belum? Belum. Belum. Kita baru melakukan yang benar. Beliau mengatakan 10.000. Kalau kita bayar 10.000 kan benar, sesuai dengan apa yang beliau tarifkan, 10.000. Tetapi kita belum berlaku baik kepada beliau, padahal beliau sudah berlaku baik kepada kita. Beliau sudah berlaku baik ke kita. Apa kebaikannya? Kebayang kalau seandainya tidak ada beliau, ya, nggak ada tukang tambal ban, apa yang harus kita lakukan? Nuntun sampai rumah, padahal rumahnya masih 6 kilo. Berarti kita belum membayar kebaikan beliau, baru membayar benarnya beliau nambal ban kita. Tapi kan kadang kita merasa sudah cukup bayar 10.000. Memang benar, tapi belum memenuhi kriteria baik. Nah, untuk bisa menjangkau ke situ butuh apa? Untuk bisa menjangkau kesimpulan bahwa saya harus membayar lebih sebagai ongkos, dia sudah menolong saya. Gak kebayang kalau saya harus nuntun. Mana motornya Vespa lagi, semisal kan harusnya kita bayar lebih. Ya, untuk bisa menemukan pengertian seperti ini yang dibutuhkan apa? Hikmah. Itu gak cukup. Untuk sampai pada pengertian saya harus bayar lebih, gak mungkin saya bayar gak lebih, adalah fakta. Kalau seandainya gak ada beliau, waduh, keringetan di saya. Iya, berarti kan beliau buka, iya, menyediakan dirinya untuk menerima, iya, tambal ban. Itu kebaikan yang luar biasa. Kenapa tidak bayar kebaikan beliau itu dengan cara melebihkan dari tarif yang beliau sampaikan kepada kita? Karena itu kalau ada ibu-ibu ke pasar, iya, beli sayur, nawar, wah itu dolimnya bukan main. Betul dolim? Ibu mau masak sayur asam, iya, beli bahan-bahannya total semuanya 15.000, terus ibu nawar 14.000, dolim nggak? Dolim. Kenapa dolim? Itu tukang sayur tadi, itu baik nggak kepada ibu? Baiknya luar biasa. Bayangkan kalau nggak ada beliau, ibu kan harus nanam sendiri. Betul? Harus nanam sendiri, harus mupuk sendiri, metik sendiri. Yang itu kalau dibayar 14.000, ibu mau nggak? Nggak mau. Lantas kenapa nawar? Ya. Orang akan mengatakan, lo kan wajar kalau beli nawar. Iya, wajar. Itu berdasarkan apa? Itu hanya berdasarkan ilmu yang tidak disertai dengan hikmah. Kalau orang mempertemukan ilmu dengan hikmah, nggak tega nawar. Nggak tega nawar. Orang akan mengatakan, semua orang juga nawar kok. Iya, kan boleh-boleh aja, boleh. Tapi bolehnya menurut ilmu. Tapi berdasarkan hikmah, nggak tega. Iya, nggak tega. Sama dengan nambal ban tadi, ongkosnya berapa? 10.000. Kalau dengan mahasiswa suruh nambal sendiri, terus dikasih 10.000, mau nggak? Tidak kebayang, saya nggak mampu. Hadirin, inilah yang kita maksudkan bahwa ilmu itu memang harus bertemu dengan hikmah. Dan ayat ini, ya, kalau kita lihat ujungnya, wallahu alimun hakim, maka di ayat ini sebenarnya kita bisa memperoleh ilmu, juga bisa mendapatkan hikmah. Seperti apa? Itu yang membuat kita harus bertadabbur di ayat ini. Dari yang kemarin kita sudah sampaikan, ayat ini salah satu kata kuncinya adalah al-hulmu.
wa idza balaghal atfalu minkumul hulum. Dan apabila telah sampai anak-anak kalian telah sampai al-hulum, masa al-hulum, faliyasta'dinu, maka hendaklah mereka meminta izin. Kama sta'dana alladziina min qablihim, sebagaimana meminta izin orang-orang yang sebelum mereka. Minta izin ketika mau masuk ke ruang yang dikhususkan untuk suami istri, untuk ayah dan ibunya. Walau itu ayah dan ibunya, mereka harus meminta izin. Jadi ayat ini bicara bagaimana kita sebagai orang tua punya tugas membimbing anak memasuki masa hulum, agar ketika mereka memasuki masa hulum, betul-betul mereka bisa mengamalkan ayat ini dan ayat-ayat yang lain. Ya, kenapa? Karena seperti yang kita pahami, masa hulum adalah masa anak memasuki masa balik. Di mana masa balik, setiap anak itu harus bertanggung jawab, akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang diucapkan dan dilakukan. Dan ini bukan tanggung jawab yang mudah. Karena kalau seandainya ada orang tua yang menyia-nyiakan kesempatan untuk membimbing anak, sehingga ketika memasuki masa balik mereka betul-betul menjadi orang yang bertanggung jawab, orang tua khilaf, tidak berusaha mengantarkan mereka pada saatnya memasuki masa balik mereka betul-betul bertanggung jawab, maka orang tua akan tetap ikut diminta pertanggungjawaban atas semua kelalaian anak. Tapi kalau orang tua sudah menyiapkan anaknya, kamu mau balik, nih bapak ibu ajarin, yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Nanti kalau kamu sudah masa balik, kamu sudah wajib sholat. Kalau nggak sholat nanti berdosa. Udah dicatat nanti dosanya sejak kamu memasuki masa balik. Kamu anak perempuan, masa baliknya nanti ketika datang haid. Kamu laki-laki, nanti masa baliknya ketika mimpi basah. Orang tua udah ngajarin seperti itu. Terus anak memasuki masa balik, kalau dia berbuat salah, tanggung jawab sepenuhnya ada pada dia. Orang tua sudah lepas tanggung jawab. Tapi kalau tidak mengkondisikan anak, begitu masa balik, anak nggak tahu mana halal, mana haram, mana benar, mana salah, mana boleh, mana tidak boleh, karena tidak diajarkan orang tuanya, maka ketika memasuki masa balik, anak berbuat dosa, orang tua juga ikut nanggung dosa tersebut. Karena itulah ayat ini menjadi ayat yang sangat penting bagaimana kita orang tua punya konsep bagaimana mengantarkan anak-anak kita memasuki masa balik. Sebenarnya untuk memasuki masa balik ini secara khusus Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan anugerah agar manusia tumbuh dengan tanggung jawabnya. Masih ingat apa anugerah yang Allah berikan? Fitrah. Fitrah. Fitrah inilah yang membuat anak tumbuh dalam tanggung jawabnya. Sehingga kalau fitrahnya terjaga pula tanggung jawabnya. Oleh karena itu, ini juga bagian dari tanggung jawab para orang tua adalah menjaga fitrah anak. Menjaga fitrah anak. Hal yang sama adalah menjaga fitrah diri. Karena fitrah itu bukan urusan anak. Semua orang selama masih hidup fitrahnya ada di dalam dirinya. Fitrahnya ada di dalam dirinya. Sehingga kita sebenarnya punya dua kewajiban, menjaga fitrah diri dan fitrah anak keturunan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sih fitrah itu? Apa sih fitrah itu? Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan, tetapi kita bisa melihat fitrah dari sisi yang lain. Fitrah adalah benih kebaikan yang Allah semai di hati manusia saat dia lahir.
Jadi fitrah itu adalah benih kebaikan yang Allah semai di hati manusia saat dia lahir. Jadi Allah Subhanahu wa taala meletakkan fitrah itu di dalam hati. Ketika fitrah itu ada di dalam hati, maka akan tumbuhlah fitrah itu menjadi pohon kebaikan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, kita katakan Allah semai di hati manusia saat dia lahir. Itu seperti yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sudah kita sampaikan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi itu lahir dalam keadaan fitrah. Secara bahasa, fitrah memang artinya suci, tetapi fitrah lebih dari sebatas suci. Fitrah itu adalah benih-benih kebaikan yang Allah semai di hati manusia, yang kalau benih itu tumbuh karena dijaga dan dirawat oleh kedua orang tuanya. Karena pada saat anak masih kecil, dia berkewajiban merawat fitrah itu adalah orang tua. Kalau dirawat dengan baik, Bapak Ibu, dari benih fitrah akan tumbuh di dalam diri kita 3 pohon kebaikan. 3 pohon kebaikan. Apa 3 pohon kebaikan itu? Yang pertama adalah pohon ta'lim. Akan tumbuh di dalam diri kita pohon kehidupan bernama ta'lim. Kita menjadi orang yang sangat ta'lim kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain ta'lim, ada lagi pohon yang kedua namanya raja. Selain raja, ada satu lagi yakni pohon khauf. Tumbuh dengan baik. Tentu ketiga pohon ini satu dengan lain orang bisa berbeda. Ada yang daunnya rimbun, ada yang daunnya sedikit, tergantung kadarnya. Tapi 3 pohon ini ada. Hanya kadarnya saja yang berbeda. Ada yang ta'limnya betul-betul ibarat pohon itu rindang sekali, menyenangkan, memberikan manfaat yang sangat besar. Tapi ada juga yang mungkin pohon daunnya bisa dihitung, ada 5. Koja khauf juga sama. Tapi kalau seandainya ketiga pohon ini, ta'lim, roja, dan khauf betul-betul tumbuh subur di dalam diri kita, maka yang akan kita rasakan apa Bapak Ibu? Yang akan kita rasakan di dalam diri kita adalah suasana mahabbah kepada Allah. Itu yang nanti akan terasa. Kalau pohon ta'lim, ketiga pohon tadi tumbuh dengan baik di dalam diri kita, maka betul-betul yang kita rasakan dalam hidup ini adalah suasana mahabbah kepada Allah. Ada cinta kepada Allah, dan kita juga merasakan cinta Allah pada kita. Karena cinta Allah itu meniscayakan saling. Tidak mungkin Allah mencintai hamba yang tidak mencintainya. Dan kita tidak akan mungkin mendapatkan cinta Allah kalau kita sendiri tidak mencintai Allah. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bukankah kalau kita berada dalam satu tempat yang penuh dengan pepohonan, suasananya beda dengan kalau kita berada di tempat yang tidak ada pohon? Itu sudah alaminya begitu. Orang kalau rasa ta'limnya, rasa rojanya, rasa khaufnya ke Allah bagus, mahabbah ke Allahnya juga akan terasa. Betul-betul terasa. Suasana hidupnya betul-betul suasana yang dipenuhi dengan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mahabbah itu pasti meniscayakan ta'lim, roja, dan khauf. Seperti yang kita sudah sampaikan, tidak mungkin kita mencintai sesuatu kecuali kita pasti takut kehilangan sesuatu itu. Berarti orang kalau mencintai Allah, dia sangat takut kehilangan Allah. Orang kalau sangat mencintai Allah, nggak ada yang dia harapkan kecuali Allah, dan ta'zimnya kepada Allah juga tinggi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah yang namanya fitrah. Ini yang namanya fitrah. Kalau kita lihat, ini wajah-wajah penuh apa?
suasananya suasana benci atau cinta? Senang, bahagia, itu kan bagian dari cinta. Kenapa? Wajah fitrah. Begitu kan? Kalau orang fitrahnya tumbuh dengan baik, lihat seperti ini, yang ada adalah senang, suka, cinta, dan bahagia. Nah, hadirin, karena itulah kita punya tugas menjaga fitrah diri dan anak keturunan kita. Pesan ini disampaikan oleh Allah kepada kita di banyak ayat. Salah satunya yang paling sering disebut adalah At-Tahrim, ayat yang ke-6. Ada khauf, ada roja, ada ta'adud. Inilah fitrah. Inilah 3 pohon yang tumbuh dari benih fitrah. Hanya saja seperti yang kita sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, soal khauf, roja, dan ta'adud, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan 2 hal. 2 hal itu, khauf, roja, dan ta'adud, bisa saja itu merupakan fitrah, tapi bisa pula merupakan gharizah. Apa bedanya? Kalau gharizah itu objeknya adalah duniawi, berarti kalau orang takut, ya takutnya kepada dunia. Kalau berharap, berharapnya kepada dunia. Kalau ta'zim, ta'zimnya sama dunia. Itu gharizah namanya. Itu insting. Itu insting. Jadi kalau laki-laki senang sama perempuan, itu fitrah atau gharizah? Senang sama wajah cantik, itu fitrah atau insting? Kadang orang menyebutkan sudah fitrahnya, senang sama wajah yang cantik. Fitrah apa? Itu insting. Itu insting. Kalau insting itu tidak hanya manusia yang diberi, binatang pun sama. Jangan dikira kucing itu pasti ngelihat mana yang cantik. Jadi kalau ada orang yang nyarinya yang cantik, harap difahami, kucing juga pasti nyarinya yang cantik. Berarti kalau ada orang hidup berdasarkan gharizahnya, dia hidup bersaing dengan siapa? Kucing. Karena kucing juga tahu, kucing juga paham mana yang menawan dan mana yang tidak menawan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang harus kita tumbuhkan sebenarnya bukan gharizah, tetapi fitrah. Nah, kalau fitrah objeknya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tugas kita menjaga fitrah, berarti menjaga rasa khauf ini hanya kepada Allah, roja kita juga kepada Allah, dan ta'zim kita juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita. Itu tugas kita. Kalau kita hubungkan, bukan berarti kita mengabaikan gharizah, nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Karena gharizah itu anugerah dari Allah yang harus kita terima. Tetapi kalau kita gambarkan hubungan antara gharizah dengan fitrah, kalau fitrah itu pohon, ada pohon ta'zim, pohon roja, pohon khauf. Nah, gharizah, insting itu seperti rumput yang ada di bawahnya. Keberadaan rumput seperti ini menambah indahnya suasana nggak Bapak Ibu? Ya. Bila dibanding semisal pohon ini tumbuh di atas lahan yang kering seperti ini, sama atau beda? Lebih enak mana? Ya, lebih enak yang hijau seperti ini. Nah, si rumput itulah yang disebut sebagai gharizah. Jadi gharizah juga harus dijaga, dipelihara biar menambah indah suasana. Tetapi harus dipastikan bahwa rumput itu ketinggiannya tidak mengalahkan pohon. Sebab bisa kebayang, kalau ternyata si rumput ini tingginya mengalahkan pohon, orang akan melihat ini sebagai kebun apa? Kebun buah atau kebun rumput. Itu yang terjadi ketika gharizah seseorang lebih kuat daripada fitrah.
dan itu ada. Itu banyak orang yang ternyata instingnya lebih kuat daripada fitrahnya, dan ini menjadi musibah, menjadi malapetaka. Ya kebayang kalau rumput lebih tinggi dari pohonnya, apa yang bisa diharapkan dari kebun tersebut? Orang juga tidak akan menyebutnya sebagai pohon, tidak mungkin menyebutnya sebagai taman penuh dengan rumput. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah fitrah harus lebih kuat daripada warizah. Kalau fitrah harus lebih kuat dari warizah, berarti rasa takut kita kehilangan Allah harus lebih kuat melebihi rasa takut kehilangan dunia. Nah, ini bukti berarti fitrah kita lebih kuat. Ya, termasuk rasa harap kita mendapatkan akhirat harus melebihi rasa harap kita mendapatkan dunia. Boleh kita berharap dunia, tapi tidak pernah mengalahkan harapan kita kepada akhirat. Sehingga kalau kemudian kita dihadapkan pada pilihan memilih akhirat atau dunia, kita pasti akan menjatuhkan pilihannya kepada akhirat. Ya, kalau seandainya kita dihadapkan pada dua pilihan, akhirat atau dunia, dan itu semua nanti akan menjadi cerminan siapa yang lebih kuat di dalam diri kita. Ya, tetapi sekali lagi rumusnya, fitrah harus lebih kuat daripada warizah. Rasa ta'lim kita kepada Allah harus di atas rasa ta'lim kita kepada siapapun. Ya, kita lebih ta'lim kepada Allah daripada siapapun. Hatta kalau seandainya dibandingkan dengan orang tua, kita lebih ta'lim kepada Allah. Sehingga kalau seandainya orang tua menyuruh kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Allah, siapa yang kita pilih? Itu karena kita lebih ta'lim kepada Allah. Tapi banyaklah yang kemudian memilih orang tua atau memilih atasan, bagaimana atasan minta itu, tapi itu kan dilarang oleh Allah. Iya sih, saya juga tahu, tapi nggak enaklah dia atasan saya. Bersama atasan nggak enak, sama Allah enak. Berarti dia lebih ta'lim sama atasan daripada kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Bapak Ibu harus terus kita muhasabai. Iya, harus terus kita muhasabai. Sesungguhnya di dalam diri kita ini siapa yang lebih kuat, insting, warizah, atau fitrah? Iya, tidak akan terlihat dari sikap-sikap keseharian kita. Iya, terlihat dalam sikap-sikap keseharian kita. Sebagai contoh misalnya, dibicara mana yang lebih kuat, warizah atau fitrah. Iya, sejenak kita sama-sama muhasabah. Manakah yang kita lakukan saat mendengar azan? Iya, segera ke masjid untuk sholat berjamaah atau meneruskan urusan dunia yang belum selesai. Dagang itu urusan dunia atau urusan akhirat? Dunia. Itu warung lagi rame-ramenya. Ya. Bentar lagi azan dan kemudian tiba-tiba azan. Pilih mana Bapak Ibu? Nah, itu tergantung siapa yang lebih kuat. Kalau yang lebih kuat fitrahnya, dengan halus, dengan lembut, beliau mengatakan, maaf Bapak Ibu, kami mau tutup dulu toko. Ya, tidak bermaksud mengecewakan, tapi ini sudah ada perpuluhannya. Kalau Bapak Ibu berkenan, mari ke masjid bersama. Tapi kalau Bapak Ibu lagi tidak sholat, ya monggo kalau berkenan menunggu. Tapi kalau tidak berkenan, masih ada toko lain, silakan. Itu berarti fitrahnya lebih kuat daripada warizah. Tapi kalau maneh-maneh, ini satu orang aja bisa memberikan keuntungan 10.000, 1, 2, 3 ada 10. Kalau saya tutup hilang tuh 100.000. Berarti dia lebih takut kehilangan dunia daripada kehilangan. Padahal kalau dia sholat, nilai sholat dia berapa Bapak Ibu? 100.000.
Iya, lebih. Karena itu ini cerminan. Memang nggak bisa dipungkiri kalau yang lebih kuat gharizahnya, wah berat sekali kalau harus meninggalkan urusan dunia. Tapi kalau fitrahnya yang lebih kuat, ringan aja. Iya, ringan aja. Itu yang panggil Allah kok. Masa dipanggil Allah? Saya nggak mau. Iya. Padahal saya dapat rezeki dari Allah, saya dapat keuntungan dari Allah. Masa dia manggil saya kok saya enggak? Datangnya enggak bisa. Itu kalau fitrahnya lebih kuat. Baik fitrah khaufnya, fitrah rajanya, ataupun fitrah tauhid. Hal yang sama ini, mana yang kita pilih saat menghadapi masalah? Diselesaikan dengan cara bohong, nanti selamat, tidak ada hukuman, atau jujur yang membuat diri dapat hukuman. Pilih mana? Itu semua sangat tergantung mana yang lebih kuat. Kalau yang lebih kuat barisannya, pilih bohong. Datang ujian terlambat ya. Wah kalau jujur gitu ya, tertidur, waduh gak enak. Maka yang keluar apa? Macet. Iya, macet. Padahal ujiannya jam 6 pagi. Macet di mana? Tapi yang begitulah kalau orang gharizahnya lebih kuat, dia lebih takut hukuman dunia daripada hukuman akhirat. Kalau orang fitrahnya kuat, ya dengan bohong selesai nih. Iya. Pak, kan Bapak biasanya jam 5 udah pulang. Iya. Ini kok jam 8 baru pulang. Waduh, kalau jujur bukan dunia nih. Oh, iya, lembur bu. Padahal nggak ada lembur. Aman gak setelah bilang lembur? Aman. Aman dari hukuman dunia. Tapi aman gak dari hukuman akhirat? Nanti kalau orang fitrah khaufnya lebih kuat daripada gharizah khaufnya, mendingan saya mendapatkan hukuman di dunia. Selesai, di akhirat tidak ada lagi. Jadi semua tergantung gharizah atau fitrahnya. Dan itu sebenarnya kalau bahasa revolusi mental, itu yang paling penting yang dibenahi apanya Bapak Ibu? Fitrah. Iya, fitrah. Ada orang susah. Iya. Kita terdorong gak untuk membantu? Terdorong ya. Pada saat kita mau bantu, saya baru tahu ternyata orang yang susah yang saya pengen bantu itu orang yang selama ini bikin saya susah. Semangat membantunya bertambah atau berkurang? Berkurang. Tapi gimana? Saya udah kandung janji nih mau bantu, ya udah bilang sama yang lain. Ya udahlah, terpaksa keluarin dompet dan kebayang nih di kepala udahlah cukup 10.000. 10.000 juga udah kebanyakan. Dia butuhnya 2 juta. Pas pada saat buka dompetnya, yang 10.000 nggak ada, adanya semuanya warna merah. Ya. Jumlahnya ada 10, berarti 1 juta. Begitu lihat dompet, uangnya gede, itu semangat nolongnya semakin bertambah atau tambah berkurang? Tambah berkurang. Kenapa? Udah orangnya nggak saya sukai, ini uangnya kok gede-gede. Padahal, yakinkah kalau seandainya kita memberikan sesuatu yang paling kita sukai kepada orang susah yang suka menyusahkan kita, Allah akan memberikan balasan surga untuk kita? Yakin? Yakin? Kalau yakin, tertarikkah kita untuk memberikan sesuatu itu kepadanya? Nah, di titik ini tergantung mana yang lebih kuat, fitrah atau gharizah. Fitrah atau gharizah. Itu nanti terkonfirmasi kalau seandainya kita butuh sepatu. Iya. Pas jalan kok ngeliat ada sepatu, tapi lihat modelnya saya nggak suka. Meskipun kita butuh, tapi karena modelnya nggak suka, dibeli nggak? Enggak.
nggak ada semangat untuk beli. Pas lihat harga 2 juta, semangat belinya hilang. Tapi kata pedagang, Pak sebentar, Bapak pelajari dulu nih brosurnya. Pas dilihat ada brosurnya, kalau beli sepatu itu dapat hadiah mobil. Harga mobilnya 200 juta. Tertarik nggak untuk beli? Tiba-tiba tertarik. Padahal awalnya kan nggak tertarik. Kenapa? Ada bonus. Apa bonusnya? Tapi kenapa kita tidak tertarik bonus surga dari Allah? Bonus mobil tertarik, bonus surga nggak tertarik. Itu faktor apa? Warisannya lebih kuat daripada fitrah. Nah, karena itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan akan timbul saat warisan lebih kuat dari fitrah. Orang berperilaku seperti perilaku binatang. Ya, dia nggak ada bedanya dengan binatang. Kalau warisannya lebih kuat daripada fitrah. Kalau manusia sudah seperti binatang, ulaika kal an'am bal hum adall, kata Allah, ya udah. Dan kalau bercermin dari apa yang dikatakan oleh Allah di surat Al-A'raf ya, ayat 179, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la ya'qiluna biha. Seterusnya di ujungnya ulaika kal an'am bal hum adall. Inilah yang menyebabkan neraka itu dipenuhi oleh sebagian besar manusia dan jin, karena mereka lebih mengembangkan warisannya daripada fitrah. Mereka tahu banyak seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Siapa mereka? Sekali lagi, mereka yang warisannya lebih kuat daripada fitrahnya. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, Allah mengingatkan kita, anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Apa yang harus kita jaga sebenarnya? Fitrah. Ini tugas kita, menjaga fitrah diri dan anak keturunan, fitrah diri dan keluarga. Tentu saja yang paling awal ya dari diri kita, karena kita tidak akan mungkin menjaga fitrah anak kalau fitrah diri saja belum terjaga. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjaga fitrah diri ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lewatin. Ya, ini bagian dari menjaga fitrah diri dan anak keturunan. Menjaga fitrah diri dan anak keturunan, ini mengembalikan lagi kekuatan fitrah. Mengembalikan lagi kekuatan fitrah. Karena sebenarnya begini Bapak Ibu, aslinya ghariza itu nggak akan mungkin bisa mengalahkan fitrah. Nggak mungkin bisa mengalahkan fitrah. Seperti apapun suburnya rumput, bisakah dia mengalahkan tingginya pohon mangga? Enggak. Ya, karena itu seperti apapun kuatnya ghariza seseorang, ghariza itu terbatas. Sebab seberapapun insting orang senang sama makanan enak, ada batasnya enggak? Ada. Sepiring, 2 piring, udah. Kalau dipaksa saja makan, rasanya dirasa apa? Enak. Aslinya begitu. Ya, aslinya begitu. Seberapapun kita senang sama model-model sendal, tetap aja ketika pakai berapa Ibu? Sepasang. Meskipun dia punya sendal sampai 20 pasang. Itu yang namanya ghariza. Betul-betul seperti rumput. Jadi kalau ada orang kok gharizanya lebih kuat daripada fitrahnya, itu masalahnya apa Bapak Ibu? Fitrahnya nggak tumbuh. Iya, fitrahnya nggak tumbuh, itu dia masalahnya. Dan tidak tumbuhnya karena apa? Mari kita sama-sama, ini bagian dari kita menjaga fitrah adalah menjaga
menjaganya dari segala yang melemahkannya. Nah, apa saja yang melemahkan fitrah itu? Ya. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, ada 3 yang melemahkan fitrah itu. Kalaulah fitrah dimaknai kesucian, maka ada 3 hal yang harus dijaga. Pertama, badan, pakaian, dan tempat tinggal dari najis. Ya, ini ada hubungannya tadi dengan tumbuhnya fitrah, menjaga diri dan keluarga dari najis. Ya, di badan, di pakaian, maupun di tempat tinggal. Itu ngaruh pada fitrah. Itu kalau kita kaitkan fitrah dengan makna aslinya itu suci, ya kan? Akan lebih bagus kalau kemudian kita bisa menjaga diri kita dari hadas. Kalau dari najis hukumnya wajib, tidak harus nunggu sholat, tidak harus nunggu ketika mau sholat. Tapi kalau hadas kan biasanya karena mau sholat. Akan lebih bagus bagian dari kita menjaga fitrah agar dia tumbuh adalah menjaga diri kita dari hadas, baik hadas kecil apalagi hadas besar. Akan lebih baik kalau itu kita lakukan. Menjaga wudhu itu pengaruhnya besar bagi penjagaan fitrah. Iya, menjaga wudhu. Kalau tidak bisa 24 jam sehari, minimal ketika kita mau melakukan amal-amal yang saya tahu ada nilai kebaikannya. Contoh mau kuliah, wudhu dulu baru berangkat. Pastikan selama kita mendapatkan ilmu itu dalam keadaan saya suci dari hadas kecil. Tapi itu kan tidak wajib, betul? Tidak wajib. Tapi ini memberikan dampak, pengaruh yang besar. Apalagi kalau ngaji, apalagi ngajinya di masjid. Kuliah saja kalau pakai wudhu dulu bagus. Mau ngerjain skripsi, dapat niat kalau dalam keadaan punya wudhu. Apalagi mau tadarus Quran, mau pegang Quran, tapi kan pegang Quran tidak harus dalam keadaan wudhu. Kita tidak bicara soal hukum, tapi bahwa di situ ada kebaikan yang keberkahannya sungguh sangat luar biasa. Apalagi ngapalin Quran, murojaah Quran, wah itu sudah menjadi keharusan karena sebagian bahkan mengatakan kalau pegang Quran itu hukumnya wajib. Kalau berdasar kaidah al-khuruj minal khilaf bagus sekali kalau kita wudhu terlebih dahulu. Hadirin hadirah yang dirahmati Allah, yang kedua adalah perut dari makanan dan minuman yang haram atau syubhat. Itu penting. Karena ini ada kaitannya dengan soal tumbuh tidaknya fitrah seseorang. Fitrah tidak akan bisa tumbuh dari diri seseorang yang perutnya terisi makanan dan minuman yang haram. Dan yang ketiga atau syubhat. Yang ketiga adalah telinga dan mata yang bisa merusak akal, hati, dan jiwa. Karena pendengaran dan penglihatan bukan tidak berpengaruh bagi akal, hati, dan jiwa. Itu pengaruhnya nyata. Tidak punya manajemen pendengaran dan penglihatan itu bisa membuat akal, hati, dan jiwa jadi rusak. Jadi rusak. Dan 3 hal ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga. Soal yang pertama sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, pertemuan tanpa LCD, masih ingat? Jadi menjaga kesucian anak, karena Allah di surat Al-Baqarah sudah menyatakan ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka kepada yang bertaubat dan kepada yang bersuci. Sejujurnya konsep kesucian itu ada pada diri kita, tapi kenapa yang mengamalkan mereka? Ini kamar apa Bapak? Kalau kita lihat ini kamar apa? Kamar mandi. Bandingkan dengan kamar para mahasiswa Kapiyama.
kita tidak. Ya, salah-salah kalau orang luar sana masuk ke kamarnya mahasiswa, ini kamar tidur atau WC? Ya, udah kotor, bau, jangan-jangan WC. Iya, padahal secara tegas Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan kalau Allah sudah menyebut yuhibbu, wah itu bukan main-main. Itu berarti amal tadi amal yang luar biasa nilainya. Kalau Allah sudah menyebut kata yuhibbu, ada satu yang memang paling, iya. Jadi innallaha yuhibbul muhsinin. Karena Allah menyebut bahwa dirinya yuhibbul muhsinin itu 5 kali. Iya. Tapi itu sudah menunjukkan yuhibbu sekali lagi luar biasa. Jadi kalau Allah cinta kepada yang bersuci, berarti nilai kesucian tinggi sekali, ya, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Rasul sendiri pernah melewati 2 kuburan. Iya. Kepada sahabat yang ikut bersama beliau mengatakan innahuma yu'adzibani. Kedua penghuni kubur ini sedang diazab. Dan Rasul mengatakan keduanya diazab bukan karena dosa besar. Terus kata Nabi apa? Rasul menyebut amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal bauli. Salah satu di antara keduanya adalah orang yang tidak bersuci setelah buang air kecil, berarti tidak menjaga najis. Nah, kalau orang diazab kan sudah menunjukkan kriteria betapa fitrahnya hancur. Karena tidak akan mungkin orang masuk neraka kecuali dia tidak menjaga fitrahnya dengan baik. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah menjaga kesucian anak dari makanan dan minuman yang haram dan merusak. Iya, haram dan merusak. Karena sangat boleh jadi ada makanan yang sebenarnya nggak haram, dia halal tapi merusak. Dan tugas kita menjaga diri dan anak-anak kita dari makanan seperti ini. Nah, perihal jadi nanti hanya memberikan makanan dan minuman yang halal dan baik untuk anak. Kan Allah sudah ngasih contoh yang lebah. Lebah menghasilkan madu. Kenapa lebah menghasilkan madu? Karena dia hanya makan yang halal dan halal. Iya, makan nektar yang ada di buah. Iya, jadilah dia mengeluarkan madu. Hal yang sama dengan kita. Kita kalau makanannya halal, makanannya thayyib, pasti akan keluar dari lisan kita kata-kata yang baik. Iya, akan terekspresikan dari diri kita amal-amal yang baik. Iya, itu makanan. Iya, makanan bukan hal yang sepele. Nah, karena itu kita perlu memahami standar makanan itu dikatakan halal dan thayyib, dan seperti apa makanan itu disebut sebagai makanan yang haram. Ini kriterianya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kriteria makanan itu akhirnya menjadi makanan yang haram, yang tidak boleh dikonsumsi baik oleh kita maupun untuk keluarga. Yang pertama karena substansinya. Ya, keripik enak, tapi bahannya dari B2. Udah jelas. Ini secara substantif sudah haram. Kenapa? Karena Allah sudah menyatakan bahwa diharamkan atas kita semua bagi hurimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir. Diharamkan, Allah menyatakan itu di surat Al-Maidah ayat yang ke-3. Ya, ternyata nyembelihnya salah. Iya. Atau mati gak disembelih, jadi bangkai. Kalaupun disembelih tapi salah, bangkai juga. Yang nyembelih orang kafir, iya, nggak pakai baca basmalah, ya udah, meskipun disembelih kafir, bangkai, haram untuk dimakan. Iya, karena itu hati-hati dengan ayam. Padahal menu buka puasanya ayam. Ya, kalau soal ayam pastikan bahwa ya, ini warung yang saya tahu memang hanya memproduk yang halal.
Kalau tahu yakin, apalagi ada level halal mu'inya, jaminan insya Allah. Tapi ini ya, ayam apa namanya, tiren ya. Ada nggak ayam tiren? Apa ayam tiren? Ayam tiren kan ayam mati kemarin. Jadi kemarin mati bukan disembelih terus dijual di pasar. Ayam tiren, nah, itu bangkai, nggak boleh. Atau iya, obat-obatan itu juga harus dicermati. Memang sakit harus diobati. Tapi kalau model kapsul begini, harus dipastikan kapsulnya terbuat dari apa. Iya, nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Dan kita punya ustaz sebenarnya yang sangat concern di bidang ini. Iya, ikuti aja beliau, Ustaz Jalung. Kita jadi paham mana yang boleh dikonsumsi, mana yang tidak boleh dikonsumsi. Atau haram karena cara mendapatkannya. Memang kelapa itu halal, tapi kalau hasil mencuri jadi haram. Iya, kalau hasil mencuri jadi haram. Ya, ini juga menjadi hal yang sangat penting karena sesuatu yang cara mendapatkannya haram ya jadi haram. Atau karena membawa mudarat. Iya, kayak rokok begini. Iya, mudarat ya. Wah, kalau harusnya perusahaan rokok tuh mengemas rokoknya kayak gini. Iya, sebagian mengatakan kan rokok itu makruh, betul. Tapi hukum makruh rokok itu produk rokok zaman dahulu. Iya, zaman dahulu memang para ulama mengatakan rokok itu makruh. Kenapa? Karena pada saat itu rokok tidak lebih seperti makan jengkol aja. Iya, jadi masalahnya lebih kepada bau. Nah, jadi makruh. Kayak makan jengkol itu makruh karena menimbulkan bau yang tidak enak. Tetapi rokok zaman sekarang, macam-macam bisa dimasukkan. Ada ratusan ya, yang banyak sekali bahayanya. Udah cukup sebenarnya ya. Rokok itu haram adalah motonya, rokok membunuhmu. Wah, itu sudah jelas itu. Rokok berarti haram. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, atau karena cara mengkonsumsinya, makan durian 5 sendirian, iya, makan sate 30 tusuk, ya, itu karena cara, iya, apa tadi, cara mengkonsumsinya atau cara memasaknya, iya, cara memasaknya. Karena bisa jadi makanan karena memasaknya nggak bagus, makanan itu akhirnya tidak lagi menjadi makanan yang thayyib. Halalnya iya, tapi thayyibnya enggak. Itu juga harus ya. Kalau soal bahaya makanan dan kenapa kemudian kita perlu memperhatikan karena bahayanya luar biasa. Yang pertama, doa tidak diijabah. Ngeri. Akibat makanan haram, doa menjadi tidak diijabah. Kok bisa tidak diijabah? Rasul yang menyebutkan. Iya, ada sekian banyak doa itu tidak diijabah. Pertama, doanya orang yang masih menyenangi salah dan dosa. Itu dosa. Ada dosa yang dia sukai. Udah doa terhambat, terhalang oleh dosa yang dia sukai. Iya. Yang kedua, doanya orang yang zalim. Iya, doanya orang yang zalim, terhalang. Iya. Ngambil baju milik temannya gitu ya. Temannya dia bawa baju saya kemana ini, dia nggak bilang, ya udah zalim. Kalau doa ketiga, doanya pemutus silaturahmi. Kalau saya putus sama dia, memang dia teman baik saya, ternyata sekarang dia pindah madhab. Saya nggak bakalan. Dia ikut madhab yang aneh.
sholat subuh ada kunutnya, itu kan madhab aneh. Udah putus silaturahim hanya gara-gara itu, doa nggak diijabah. Apalagi kalau rebutan waris putus silaturahim. Iya. Padahal saya naksir dia, kok bisa diambil dia? Oh, dia memang kawan dekat, tapi kalau gini nih nggak putus silaturahim sama dia. Udah doa nggak akan diijabah. Doanya orang yang tidak diridhai orang tua, percuma. Orang tua marah, tapi nggak minta maaf, nggak berusaha merebut kembali ridho orang tua. Dan memang salah ada pada kita, ya kita singgahlah salah anak gitu. Doa nggak diijabah, kecuali kalau salah ada pada orang tua. Orang tua nyuruh berbuat dosa, anaknya menolak, orang tua nggak ridho, itu beda masalah. Yang salah bukan anak, yang salah orang tua. Nah, ini yang ketiga, maaf yang kelima, doanya pemakan makanan haram nggak diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok bisa nggak diijabah? Nabi yang menyebutkan. Nabi bersabda dalam hadis riwayat Tabrani kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Awalnya Sa'ad bin Abi Waqqas menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah agar doa-doa saya selalu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Apa kata Nabi? Wahai Sa'ad, perbaikilah makananmu, niscaya engkau akan jadi orang yang selalu dikabulkan doa-doa. Tapi kalau tidak memperbaiki soal makanan, tidak diijabah itu doa. Nah, selama 40 hari ibadah tidak diterima. Ini kalau makanan haram. Bayangkan 40 hari. 40 hari ditraktir teman gitu ya. Udah dikasih tahu itu tuh B2 ya, tapi kok enak ya. Penasaran juga nih. Dimakan juga. Udah tuh 40 hari ibadah tidak diterima. Seperti yang disebutkan oleh Nabi, demi jiwaku yang ada dalam genggamannya, sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalannya selama 40. Berat sekali. Ya, gimana fitrah bisa tumbuh? Padahal tumbuhnya fitrah itu dengan amal kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian berikutnya ini juga bagian dari makanan haram, penyebab masuk neraka. Ya, seperti yang disebutkan oleh Nabi, hadis Tabrani juga, dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak baginya. Merentangkan uang, ia dapat keuntungan banyak, diberikan makanan yang tumbuh dari daging yang tumbuh dari makanan yang haram, kata Nabi, neraka itu lebih pantas untuk dia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk ini menimbulkan tabiat buruk. Jangan dikira makanan itu tidak berakibat pada tabiat. Bisa menimbulkan tabiat buruk. Dan itu wajar kalau bapaknya atau ibunya ternyata sumber nafkahnya haram, itu anaknya jadi tabiatnya buruk. Ngasih nafkah dari uang hasil korupsi, susah itu anaknya, tabiatnya buruk. Seperti yang disebutkan dalam satu riwayat, tapi ini ucapan ulama, makanan yang haram akan mengeraskan hati dan mendorong perilaku jahat yang menyebabkan kecelakaan abadi di akhirat nanti. Wal'iyadu billah. Pendek kata, berarti soal makanan harus dijaga. Tinggal nanti yang terakhir adalah menjaga kesucian pendengaran dan penglihatan anak, termasuk diri, dari segala hal yang mengotori akal, hati, dan jiwa, yang merusak akal, hati, dan jiwa. Seperti apa kita menjaga pendengaran dan penglihatan? Mungkin pada pertemuan yang akan datang kita bahas, insya Allah. Pas betul. Nah, saatnya kita mengakhiri majelis ini. Sebenarnya saya yakin soal makanan banyak hal-hal yang bisa kita
bincangkan. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang Allah beri kesempatan kita bisa membahas lebih jauh soal makanan ini. Sebenarnya ya, kalau kita pengen dapat yang lebih detail ya, Ustaz Bandung itu ya, lebih concern di bidang ini. Allah a'lam, mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan, dan ya Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi